Halo sahabat ponsel pelajar channel semua. Nah, berjumpa kembali dengan kita di sini. Di video pembelajaran kita membahas tentang WPS Office. Atau lebih tepatnya, kita membahas tentang Microsoft Excel, teman-teman. Nah, untuk materi kali ini apa yang akan kita pelajari? Nah, yang kita pelajari, kita akan membahas tentang absolut. Nah, apa itu absolut atau fungsi absolut? Oke, kita mulai pembelajaran kita. Yuk disimak video pembelajaran kali ini. Oke, di sini kalau teman-teman perhatikan ada dua kolom A dan kolom B. Nah, yang diminta di situ adalah hasil dari A dikali B. Ini berarti salah satu fungsi yang namanya fungsi matematika ya teman-teman ya. Berarti kita bisa buat di sini sama dengan lalu A kali B berarti alamat sel A dikali alamat sel B. Benar ya teman-teman ya? Oke, waktu kita enter, bagaimana dengan hasilnya? Hasilnya 4. Ini adalah cara yang benar, dan ini adalah hasil yang benar. Namun, di sini kita coba copy. Oke, kita coba copy, kita salin. Setelah itu, kita pastekan nih teman-teman di bawahnya. Kita pastekan. Nah, yang terjadi malah di situ adalah atau nilainya adalah kosong. Kita akan sekarang cari tahu nih teman-teman, kenapa nih hasilnya kosong? Kan kalau kita perhatikan nilai dari kolom A atau nilai alamat sel A adalah 2, sedangkan alamat sel B itu cukup banyak, ada 2, 3, 4, 5, dan 6. Berarti kan yang diminta A kali B adalah 2 kali 2, 2 kali 3, 2 kali 4, sampai 2 kali 6 nih teman-teman. Namun waktu kita buka sel di bawah, sel di atas, itu selnya adalah C5 dikali D5. Benar ya teman-teman ya? C5 itu adalah alamat sel dari A, D5 adalah alamat sel dari B. Tapi waktu kita klik sel yang di bawahnya, malah di sini yang muncul adalah C6 dikali D6. Apakah ini benar? Jawabannya salah teman-teman. Harusnya C5 atau sel C5 dikali sel D6. Bahkan sampai ke bawah juga hasilnya seperti itu. C9 dikali D9. Yang sebenarnya adalah C5 dikali D9. Nah, jadi solusinya bagaimana nih? Solusinya kita mengenal dengan sebuah fungsi yang namanya adalah fungsi absolut nih teman-teman. Apa fungsi absolut? Fungsi absolut adalah sebuah fungsi di dalam Excel yang tujuannya adalah mengunci sel. Untuk apa sel dikunci? Agar tidak bergerak pada saat dilakukan drag pada fill handle, tidak bergerak pada saat dilakukan copy paste pada rumus di dalam sel. Itulah fungsinya teman-teman. Nah, kalau kita belajar di dalam Excel di versi PC, maka shortcut untuk mengaktifkannya adalah F4, teman-teman. Simbol absolut itu adalah simbol dolar. Nah, itu dia ya. Nah, sekarang kita akan mulai. Bagaimana perintahnya? Yang pertama, kita ketikkan sama dengan A kali B. Kita klik alamat sel A. Pertanyaannya, apakah alamat sel A ini harus kita kunci? Jawabannya harus. Kenapa? Karena nilai A itu hanya ada di sel C5. Jadi mau kita duplikat ke kanan, ke kiri, ke bawah, ke atas, nilai dari alamat sel A itu cuma ada di C5. Jadi dia harus dikunci. Bagaimana cara nguncinya? Kalau kita menggunakan WPS Office ini, caranya teman-teman boleh klik nih yang ada di bawah, di bagian ini namanya formula bar ya kalau di Excel. Ini kita klik. Nah, setelah klik seperti ini, maka atau diklik tahan, maka di situ nanti muncul teman-teman datanya. Ingat, kalau dia simbol dolarnya ada di depan C, itu menamakan dia mengunci kolom teman-teman. Barisnya nggak dikunci. Jadi dia bisa saya nanti waktu di drag dia bisa di C2, C3, C6, C8, tapi tetap di kolom C. Sedangkan yang nomor 2
itu tanda dolarnya ada di depan angka 5, itu artinya mengunci baris teman-teman. Mengunci baris berarti pada saat dilakukan drag ke kanan kiri atas bawah, maka dia bisa saja nanti berada di kolom B5, E5, Z5, M5, O5, tapi tetap di baris 5, barisnya yang dikunci. Sedangkan yang bagian paling atas itu fungsinya mengunci kolom dan baris. Artinya kita drag kemanapun dia tetap di C5 nih teman-teman. Bisa ya bedanya ya? Nah kalau bisa dalam hal ini kita nggak mau repot, kita kita kunci aja kolom dan barisnya. Setelah itu dikali alamat sel B. Nah pertanyaannya, apakah alamat sel B ini perlu kita kunci? Jawabannya tidak perlu, karena alamat sel B itu cukup banyak sampai ke bawah ya. Oke, selesai, ini kita enter. Hasilnya 4. Sama ya teman-temannya, tapi nilai A-nya sudah kita kunci. Nah, pada saat kita melakukan copy paste, kita akan coba cek. Kita copy. Setelah kita copy, kita pastekan nih teman-teman, kita coba. Tuh, hasilnya 2 kali 2 4, 2 kali 3 6, 2 kali 4 8, 2 kali 5 10 sampai 2 kali 6 12. Artinya nilai A itu hanya ada di sel C5, hanya ada di angka 2. Waktu kita lakukan copy paste dia nggak bergerak. Itulah fungsi dari yang namanya absolute. Oke teman-teman, seperti itulah kira-kira penggunaan dari fungsi absolute. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih.